Pusat kota Tianyun, alun-alun Tianyun. Orang-orang sudah sangat ramai saat ini, luar biasa ributnya. Hampir seluruh penduduk kota Tianyun berkumpul di sini, karena hari ini adalah hari di mana upacara berburu keluarga Ye dimulai. Ini adalah aturan keluarga yang digunakan keluarga Ye untuk mengawasi dan mendesak para murid untuk berlatih dengan keras. Para murid yang belum mencapai tingkat pembekuan darah tidak dapat berpartisipasi dalam upacara berburu, dan mereka akan diasingkan oleh keluarga. Upacara berburu sangat menarik dan tidak ada bandingannya, terlebih lagi diadakan oleh keluarga Ye, yang secara alami akan menarik banyak orang untuk datang menonton. Namun, semua orang sedikit bingung. Upacara berburu yang sebelumnya selalu diadakan di hutan berkabut, tapi kali ini keluarga Ye mengumpulkan murid-muridnya di alun-alun Tianyun. Kenapa? Di tengah alun-alun, lebih dari 300 murid elit dari keluarga Ye berbaris dalam 4 baris dengan ekspresi serius. Mereka mengenakan pakaian hitam yang rapi, ikatan kain hitam di kepala, pinggang berdiri tegak, dan bersemangat tinggi. Dua orang yang berdiri paling depan adalah Fendi Ye dan Wilbert Ye. Tulang belakang Franco Ye dipatahkan oleh Wilbert Ye beberapa waktu yang lalu, sekarang tidak bisa bangun dari tempat tidur, jadi tentu saja tidak dapat berpartisipasi dalam upacara berburu. Dan Freddy Ye yang berbakat dari keluarga Ye telah memasuki sekte Lingqiao dan belajar di sana. Lagi pula, kemampuannya sudah berada di tingkat pengecoran nadi, dan upacara berburu hanya cocok untuk murid yang berada di tingkat pembekuan darah. Selain itu, Ragon Ye, putra sulung keluarga Ye dan Fendi Ye adalah saudara seibu. Bakat kultivasinya bahkan lebih baik dari Freddy Ye. Jika dia masih di sini, sebutan orang berbakat dari keluarga Ye tentu saja tidak akan jatuh pada Freddy Ye. Hanya saja ketika dia berusia 15 tahun, ibunya meninggal karena persalinan yang sulit. Ragon Ye tidak mampu menerima kenyataan ini. Dia sangat terpukul dan pergi dari rumah. Sampai sekarang tidak terdengar kabarnya. Semangat, Tuan Muda Kelima. Paviliun harta berharga mendukungmu. Tidak jauh dari sana, Yandi Zuo, Samolin, dan lainnya mengangkat 2 spanduk yang ditulis sebelumnya, bahkan mengecatnya dengan latar merah. Ukuran hurufnya juga digandakan, sehingga sangat menarik perhatian. Yandi Zuo melambaikan tangannya, dan semua anak buahnya berteriak serempak, kehebatan Tuan Muda Kelima telah ditakdirkan, pasti akan memenangkan kejuaraan upacara berburu. Mereka berteriak beberapa kali, suaranya keras, Yandi Zuo tampak bangga, tetapi orang-orang di sekitarnya menertawakan dia. Apakah Tuan Muda dari paviliun harta berharga ini sudah bodoh? Dia malah datang memberi dukungan pada sampah tak berguna dari keluarga Ye. Kemudian, Yandi Zuo berkata lagi dengan keras, paviliun harta berharga akan membuka taruhan hari ini. Aku bertaruh Tuan Muda Kelima akan mendapat peringkat pertama. Dibayar 50 kali lipat. Semuanya boleh bertaruh. Hehe, saudara Zuo benar-benar anak tidak berguna. Bertaruh pada sampah akan menang. Apa kakakmu tidak akan memutuskan telingamu setelah pulang nanti? Iya, saudara Zuo. Takutnya kamu akan kehilangan seluruh paviliun harta berharga kali ini. Murid-murid keluarga Ye sangat jago, meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Freddy Ye yang berbakat, namun bakat mereka juga lebih dari orang biasa. Walaupun Wilbert sekarang juga mencapai tingkat pembekuan darah, namun penyakit dingin telah membelit dirinya selama bertahun-tahun, jadi apa kualifikasi dia untuk bersaing mendapatkan peringkat pertama? Beberapa tuan muda menertawakan kebodohan Yandi Zuo, dan menghina Wilbert Ye. Jangan banyak omong kosong. Jika kalian berani bertaruh, aku berani membayar. Ini sungguh-sungguh. Yandi Zuo sangat yakin terhadap Wilbert Ye. Baik, karena saudara Zuo dengan murah hati menyumbangkan uang, kami juga ikut ambil bagian. Beberapa tuan muda yang mampu langsung memasang ratusan ribu emas. Begitu mereka mulai, semua orang juga mengikuti, tentu saja bertaruh Wilbert Ye tidak akan mendapatkan peringkat pertama. Yandi Zuo menugaskan seseorang untuk membuat catatan, dia tersenyum senang, tidak ada seorang pun yang bertaruh kemenangan Wilbert Ye.
Uang taruhan sudah melebihi 10 juta emas. Jika Wilbert Ye kalah, Yandi Zuo harus membayar 50 kali lipat, namun dia sama sekali tidak khawatir. Wilbert Ye tampak tak berdaya di alun-alun. Yandi Zuo ini benar-benar tahu cara berbisnis, dan keyakinan dia terhadap dirinya yang akan menang bahkan melampaui Wilbert Ye sendiri. Saat ini, Nyonya Wang berjalan keluar dengan perlahan, diikuti oleh kepala pelayan Lian di sampingnya. Kepala pelayan Lian membawa gulungan putih di tangannya, terlihat sangat berhati-hati. Beberapa pelayan keluarga Ye membawa kotak kayu cendana kulit hitam. Di atas kotak ada sebuah busur keemasan dengan model sederhana dan kuno, dan tubuh busur diukir dengan berbagai binatang gaib. Ini adalah hadiah upacara berburu kali ini, busur dewa berburu, yang merupakan senjata spiritual tingkat bumi kelas menengah. Banyak orang melihatnya dengan mata berbinar dan mendambakannya. Apalagi kebanyakan kultivator tingkat pembekuan darah sampai tingkat pengecoran nadi, jika dapat menggunakan senjata spiritual tingkat misterius itu sangat bagus, bahkan ada beberapa yang sudah menerobos tingkat pengecoran nadi, namun tidak mampu mendapatkan senjata spiritual tingkat misterius dan tingkat bumi. Jadi, kelangkaannya tidak perlu dijelaskan lagi. Nyonya Wang berdiri di depan para murid keluarga Ye dengan ekspresi serius. Upacara berburu tahun ini, gubernur sedang sakit dan tidak dapat hadir secara langsung, jadi aku yang akan memimpin. Selain mendapat busur dewa berburu sebagai hadiah, peringkat pertama juga diberi kesempatan untuk memilih sesuka hati benda berharga di paviliun harta karun keluarga Ye. Semua orang menjadi riuh mendengar pengumuman ini. Paviliun harta karun keluarga Ye memiliki benda berharga dan ilmu berharga yang tak terhitung jumlahnya. Jika bisa masuk dan melihat ke dalam saja sudah dapat memuaskan mata, apalagi bisa memilih sesuka hati. Ini adalah godaan besar bagi murid keluarga Ye. Nyonya Wang mendehem, lalu berkata, meski hadiahnya sangat mewah, namun aturan kali ini sangat berbeda dengan yang dulu. Nyonya Wang menyapukan pandangannya ke semua orang dan berseru pelan. Buka. Nyonya Wang menunjuk dengan satu tangan. Gulungan di tangan kepala pelayan Lian yang tertutup lapisan cahaya putih langsung terbang ke udara, kemudian gulungan itu terbuka dan mengeluarkan suara desahan seperti air terjun yang mengalir. Pada gulungan itu terlukis gunung, sungai dan pepohonan, unggas dan binatang yang sangat hidup, seolah-olah akan keluar melarikan diri, hingga semua hadirin sangat takjub melihatnya. Ini disebut gulungan puluhan ribu binatang. Dan ini adalah benda spiritual tingkat langit. Kalian bagi menjadi 2 atau 3 orang untuk satu tim dan memasuki gulungan puluhan ribu binatang untuk berburu binatang gaib di dalamnya. Waktunya 3 hari, yang berburu paling banyak binatang gaib adalah pemenangnya. Selain itu, aku akan memberi kalian masing-masing jimat kembali. Jika menghadapi bahaya yang tidak mampu dilawan, hancurkan jimat kembali dan kalian bisa keluar. Tapi pada saat yang sama, itu juga berarti perburuan dihentikan. Jumlah buruan binatang gaib akan digunakan sebagai hasilnya, dan tidak boleh serakah sampai membahayakan nyawa. Semua mengerti dengan aturannya? Tanya Nyonya Wang dengan wajah dingin. Mengerti. Murid-murid keluarga Ye menjawab serempak. Bagus. Tidak ada cara untuk memulihkan energi spiritual di dalam gulungan puluhan ribu binatang dan hanya bisa mengandalkan pil. Aku beri kalian waktu 15 menit untuk menyiapkan pil dan membentuk tim, mulai sekarang. Begitu Nyonya Wang selesai bicara, para murid keluarga Ye mulai memilih teman yang mereka pikir lebih dapat diandalkan untuk membentuk sebuah tim. Fendi Ye sejak awal sudah menyiapkan pil pemulihan kekuatan spiritual dan pil pengobatan dalam jumlah banyak. Banyak murid yang ingin satu tim dengan Fendi Ye. Segera, semua orang telah menemukan rekan satu timnya. Hanya Wilbert Ye yang berdiri di sana sendirian. Mereka memandang Wilbert Ye dengan tatapan meremehkan, tidak ada yang mau membentuk tim dengannya. Melihat keadaan Wilbert Ye yang canggung, Fendi Ye berjalan ke depan sambil tersenyum, "Yo, adik kelima, kenapa tidak ada yang bersamamu?" "Cek, cek, benar-benar kasihan. Bagaimana kalau aku bermurah hati dan membagi 2 rekan untukmu?"
Fendi Ye menoleh untuk melihat dua jagoan di sampingnya. Mereka semua memiliki kemampuan tingkat pembekuan darah tingkat kelima, dan ini sudah sangat unggul di antara murid-murid keluarga Ye. Mengikuti Fendi Ye, mereka dapat menggunakan pil miliknya untuk memenangkan posisi teratas. Tuan muda keempat, jangan bercanda. Tuan muda kelima datang ke upacara berburu sudah merupakan lelucon. Kalau bersama dia, jangankan memburu binatang gaib, untuk melindungi dia saja harus bersusah payah. Benar, aku rasa tuan muda kelima cukup jalan-jalan saja. Setelah memasuki gulungan, pilih beberapa binatang gaib yang lemah, dan setelah membunuhnya, cepat hancurkan jimat kembali dan keluar. Kamu lihat di sana, ibumu terlihat mencemaskanmu. Wilbert Ye berpaling, mata Maria Chen hanya terpaku pada dirinya, dan sangat khawatir. Daniela Lin juga hadir hari ini, memapah ibunya di samping, matanya penuh harapan dan dorongan untuk Wilbert Ye. Yandi Zuo tidak tahan untuk mendengus, orang-orang ini sungguh terlalu menindas dan memandang rendah orang. Tuan muda kelima, bersemangatlah. Yandi Zuo memerintahkan anak buahnya untuk meneriakkan slogan dan memberi dukungan besar pada Wilbert Ye. Tanpa peduli apapun, kalau paviliun harta berharga ada di sini, maka dia harus memberi muka yang cukup. Wilbert Ye memandang Fendi Ye dengan acuh tak acuh, terima kasih atas perhatiannya, aku bisa sendiri. Hei, cukup berlagak, ha ha ha. Fendi Ye terbahak-bahak, dia semakin memandang rendah Wilbert Ye di hatinya. Orang-orang di sekeliling juga ikut tertawa, merasa Wilbert Ye tidak sadar akan kemampuannya sendiri dan tidak mengerti bahayanya sama sekali. Kebanyakan kultivator biasa lebih lemah dari binatang gaib dari tingkat yang sama, karena binatang gaib secara alamiah memiliki fisik yang lebih kuat dan bergerak cepat. Bahkan ada beberapa binatang gaib yang berukuran besar dan pertahanan mereka sulit dipatahkan. Ada kalanya beberapa orang mengepung seekor binatang gaib dan berbalik terbunuh, itu adalah hal biasa. Oleh karena itu, dalam upacara berburu ini, Nyonya Wang meminta 2 atau 3 orang membentuk satu tim dan memasuki gulungan puluhan ribu binatang. Jika hanya sendirian, benar-benar tidak ada peluang untuk menang. Kemampuan binatang gaib di dalam gulungan rata-rata berada di tingkat pembekuan darah, setara dengan para murid keluarga Ye. Tuan muda Wilbert, aku satu tim denganmu. Saat ini, terdengar sebuah suara yang jernih, seorang wanita, tinggi langsing, dengan kulit putih halus. Meskipun dia mengenakan pakaian hitam, namun sulit untuk menyembunyikan sosok anggunnya. Yo, adik sana. Kamu ingin bersama sampah tak berguna ini. Fendi Ye berkata mengejek, benar juga, sampah cocok dengan sampah, pasangan yang serasi. Sana Yun adalah yatim piatu. Raymond Ye melakukan perjalanan ke luar kota waktu itu, melihat dia yang kasihan, lalu membawanya pulang ke kediaman Ye. Dia berlatih sangat keras, dan berlatih beberapa kali lebih lama dari yang lain. Dia tidak pernah mengendur sedikit pun, namun apa boleh buat bakatnya terbatas. Kebetulan beberapa waktu yang lalu, dia baru pelan-pelan menerobos tingkat pembekuan darah pertama. Kalau tidak, jika dia tidak mencapai tingkat pembekuan darah dalam upacara berburu tahun ini, dia akan diasingkan. Banyak juga murid yang diam-diam mencela Sana Yun. Sana Yun mengabaikan Fendi Ye, dia tersenyum dan mengangguk pada Wilbert Ye, memberi tanda bahwa dia bersedia satu tim dengannya. Waktu 15 menit sudah tiba. Semua murid yang luar biasa dari keluarga Ye sudah boleh memasuki gulungan puluhan ribu binatang. Suara Nyonya Wang terdengar. Murid keluarga Ye satu persatu berjalan ke depan gulungan, dan setelah menerima jimat kembali dari Nyonya Wang, tanpa gerakan apapun, sebuah kekuatan menyerap dan membawa mereka masuk ke dalam gulungan itu. Wilbert Ye dan Sana Yun juga datang ke hadapan Nyonya Wang. Ketika memberikan jimat kembali pada Wilbert Ye, matanya berkilat dingin. Wilbert Ye tentu saja tidak peduli dan masuk ke dalam gulungan puluhan ribu binatang. Setelah semua murid keluarga Ye masuk ke dalam gulungan, 6 lingkaran cahaya langsung terbentuk di luar, dan itu adalah 6 area yang ada dalam gulungan.
Para hadirin di alun-alun dapat melihat jelas situasi di setiap area dalam gulungan puluhan ribu binatang melalui 6 lingkaran cahaya. Wilbert Ye dan Sana Yun muncul di salah satu area. Wilbert Ye mengerutkan kening sambil mengamati keadaan di sekitar. Di sekitar sini ada banyak pohon-pohon besar yang menutupi langit, cahayanya agak redup, tanahnya penuh lubang, dan jejak kaki berbagai jenis binatang gaib yang aneh terlihat di mana-mana. Benar saja, tidak ada sedikit pun energi spiritual di sini. Kekuatan spiritual yang digunakan perlahan berkurang, dan hanya dapat dipasok dengan pil. Dalam seruling giok putih sebelumnya, Wilbert Ye telah memurnikan sejumlah besar pil, yang akhirnya berguna. Gawat, Wilbert Ye baru saja mengerahkan kekuatan jiwanya dan ingin mengeluarkan pilnya dari seruling giok putih, tapi dia menyadari, sepertinya seruling giok putih terhalang di tempat ini, dan tidak berfungsi sama sekali. Wilbert Ye menyentuh sakunya, dia hanya membawa 5 butir pil pemulihan kelas 2 garis ungu, dan 1 butir dapat memulihkan 60% kekuatan spiritual. Apa boleh buat, karena jumlah yang sedikit, Wilbert Ye rasanya ingin menangis, benar-benar tidak dipertimbangkan dengan cermat. Ini juga hal yang tak terduga, siapa yang bisa menduga bahwa upacara berburu akan berlangsung di dalam gulungan puluhan ribu binatang, bahkan benda berharga seperti seruling giok putih juga terhalang. Sudahlah, hemat sedikit, seharusnya bisa bertahan selama 3 hari. Tuan Muda Wilbert, hati-hati. Sana Yun berteriak saat ini, pedang dari pinggangnya berdenting dan segera terhunus, lalu menusuk ke belakang Wilbert Ye. Reaksi Wilbert Ye lebih cepat, dia menghindar ke samping, dan segera terlihat olehnya seekor ular piton hijau besar menukik turun dari pohon, mulutnya terbuka lebar dan memuntahkan cairan hijau yang bau disertai dengan sifat mengikis yang hebat. Sana Yun dengan cepat bertindak, membuat lingkaran dengan pedang panjang dan membentuk lingkaran cahaya putih, menghalangi cairan itu. Piton hijau bergerak cepat, kekuatannya bahkan lebih ganas, menghempaskan ekornya dan menyerang ke arah Sana Yun, sehingga membuat raut wajahnya berubah. Wilbert Ye mendengus, lalu sampai ke hadapan Sana Yun dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan untuk meraih ekor piton hijau dan tertangkap olehnya. Tubuh ular membeku di udara dan tidak dapat bergerak. Wilbert Ye berlatih ilmu bela diri 9 harimau, sampai tingkat kedua, sehingga kekuatannya sangat menakjubkan. Bam, bam, bam. Pemandangan ini membuat mata semua orang terbelalak. Wilbert Ye dengan keras mengayunkan tubuh piton hijau ke depan dan ke belakang, hingga menghancurkan pohon besar di sekitarnya. Terakhir dengan satu serangan tinju api, dia menghantam piton hijau menjadi berkeping-keping. Piton hijau mati, tidak ada darah yang tumpah berhamburan, tapi berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang di tempat. Tidak tahu teknik apa yang digunakan binatang gaib di dalam gulungan puluhan ribu binatang, sehingga bisa berubah bentuk, dan memiliki fisik yang berbeda dengan binatang gaib di luar. Meskipun demikian, kekuatan binatang gaib ini tetap tidak bisa diremehkan. Piton hijau ini hanya tingkat pembekuan darah pertama, jadi mudah untuk dihadapi oleh Wilbert Ye. Tuan Muda kelima hebat. Di luar, Yandi Zuo berseru, bertepuk tangan dan berkata, sudah lihat kehebatan Tuan Muda kelima. Kalian semua terlalu sombong dan memandang rendah orang. Hari ini aku akan untung habis uang dari kalian. Beberapa tuan muda terlihat malu, yang memasang taruhan paling banyak sedang bersimbah keringat dingin. Sial, ini tidak seperti yang diperkirakan. Maria Chen, ibunya Wilbert Ye berlinang air mata, dan sebagai ibu tentu saja sangat gembira melihat putranya memiliki kemampuan seperti ini. Melihat Wilbert Ye punya kemampuan ini, ekspresi senang juga tersembul dari wajah kecil cantik Daniela Lin. Dalam gulungan puluhan ribu binatang, Sana Yun menatap takjub dan tidak percaya pada Wilbert Ye. Wilbert Ye tersenyum dan mengangkat bahu, orang lemah masih punya waktu untuk bangkit. Aku, Wilbert Ye, tidak bisa diinjak orang sepanjang hidupku.